Perkenalkan, nama saya Zahra Fadila, NIM 1822040012, Prodi Perjalanan Wisata, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara. Ada dua hal yang mempengaruhi keputusan wisatawan dalam berwisata, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong bagi seseorang melakukan perjalanan wisata yaitu A. Escape, melepaskan diri dari kejenuhan pekerjaan. B. Relaxation, penyegaran dari aktivitas padat. C. Play, kegembiraan dengan sifat kanak-kanak. D. Family bonds, hubungan kekerabatan. E. Prestige, gengsi, gaya hidup untuk meningkatkan status. F. Social interaction, yaitu interaksi sosial teman sejawat atau masyarakat. G. Educational opportunity, mempelajari orang lain atau kebudayaan. G. Educational opportunity, yaitu mempelajari orang lain atau kebudayaan. H. Self-fulfillment, yaitu menemukan diri sendiri pada saat kita menemukan daerah atau orang baru. I. Wish fulfillment, yaitu keinginan atau cita-cita berhemat untuk melakukan perjalanan. J. Romance, yaitu bertemu orang-orang yang bisa memberikan suasana romantis untuk kebutuhan. Faktor penarik yaitu 1. Cuaca atau iklim destinasi. 2. Transportasi, akses dapat mempermudah dalam mencapai tujuan. 3. Atraksi pariwisata baik dari alam, budaya, manusia. 4. Amenities, yaitu fasilitas agar wisatawan dapat bertahan lama di daerah tempat wisata agar layak dikunjungi. Contoh, keamanan dan kenyamanan wisatawan. Dari kedua faktor tersebut, orang Indonesia termasuk ke dalam faktor pendorong. Kenapa dibilang seperti itu? Karena orang Indonesia terlalu sibuk bekerja sehingga mereka ingin melepaskan diri dari kejenuhan. Dan juga hubungan kekerabatannya yang sangat erat. Dan selain itu, gengsi dan gaya hidupnya yang sangat tinggi, yang tujuannya hanya untuk meningkatkan status. Akan tetapi, orang Indonesia ini dikenal dengan warganya yang ramah kepada semua orang. Menurut Al-Ghamdi, tahun 2007, terdapat 7 motivasi pendorong wisatawan untuk melakukan perjalanan. Yang pertama, escape from a perceived mundane environment, yaitu keluar dari lingkungan rutin dan membosankan. Faktor ini biasanya dilakukan seseorang untuk menghilangkan rasa jenuh dari rutinitas pekerjaan dan kesibukan lingkungan. Yang kedua, exploration and evaluation of self, yaitu eksplorasi dan evaluasi diri. Seseorang ingin melakukan perjalanan karena ingin mengetahui potensi yang ada di dalam dirinya. Sesuatu potensi atau kelebihan yang bisa diketahui ketika melakukan perjalanan atau berlibur. Dengan berlibur, dia akan mendapatkan pengalaman baru dan potensi diri yang lebih. Yang ketiga, relaxation atau relaksasi, yaitu perjalanan ini dilakukan karena ingin menenangkan fisik dan mental dari segala rutinitas yang dilakukan sehari-hari. Faktor ini hampir mirip dengan faktor pertama. Yang keempat, prestige, yaitu faktor ini merupakan faktor yang lumayan penting untuk gaya hidup kalangan atas. Dengan berpergian ke tempat yang jauh, maka mereka merasa lebih dihargai oleh orang sekitarnya yang setara dengan perekonomiannya. Yang kelima, recreation to childhood nostalgia, yaitu nostalgia. Seseorang melakukan perjalanan karena ingin kembali ke masa anak-anak atau remaja yang tak mungkin bisa terulang. Mereka akan mendatangi tempat yang banyak menyimpan kenangan masa kecil atau masa remajanya. Yang keenam, enhancement of kinship relationship atau peningkatan hubungan kekeluargaan, yaitu perjalanan berwisata yang dilakukan untuk meningkatkan atau mengeratkan hubungan kekeluargaan yang sudah jarang berkumpul karena kesibukan atau rutinitas masing-masing dari keluarga tersebut. Yang ketujuh,
facilitation of social interaction atau fasilitas interaksi sosial, yaitu perjalanan dianggap untuk mencari pengalaman, teman, atau kenalan yang baru. Seseorang ingin berinteraksi dengan yang lainnya untuk mengetahui berbagai macam pengalaman lama. Seperti yang kita ketahui, orang Indonesia rata-rata melakukan perjalanan untuk menghilangkan rasa jenuh atau bosan dari rutinitas sehari-hari. Maka dari itu, orang Indonesia memilih liburan untuk menenangkan fisik dan mental dari segala kesibukan dan rutinitas yang dilakukannya sehari-hari. Jadi, orang Indonesia melakukan perjalanan termasuk ke dalam faktor escape from a perceived mundane environment. Menurut Kohler dan Keller, wisatawan memiliki proses dalam memutuskan sikap dalam membeli paket. Tahapan pemilihan wisatawan tersebut antara lain: pertama, pengenalan kebutuhan. Penganalisaan keinginan dan kebutuhan ini ditujukan terutama untuk mengetahui adanya keinginan dan kebutuhan yang belum terpenuhi dan belum terpuaskan. Jika kebutuhan tersebut diketahui, maka konsumen akan segera memahami adanya kebutuhan yang belum segera terpenuhi atau masih bisa ditunda pemenuhannya. Contoh, keinginannya berlibur ke daerah tempat wisata yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Akan tetapi, keinginan itu terhambat oleh kebutuhan lainnya yang wajib dipenuhi. Yang kedua, pencarian informasi, yaitu konsumen yang tergugah kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak mengenai produk atau jasa yang ia butuhkan. Pencarian informasi dapat berupa kunjungan terhadap beberapa toko untuk membuat perbandingan harga dan kualitas produk. Bisa juga melalui keluarga, teman, membaca suatu pengiklanan di majalah atau surat kabar. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Tahap ini meliputi dua tahap, yaitu menetapkan tujuan pembelian dan menilai serta mengadakan seleksi terhadap alternatif pembelian berdasarkan tujuan pembeliannya. Tujuan pembelian bagi masing-masing konsumen tidak selalu sama, tergantung pada jenis produk dan kebutuhannya. Ada konsumen yang mempunyai tujuan pembelian untuk meningkatkan prestasi, ada yang sekedar ingin memenuhi kebutuhan jangka pendeknya, dan sebagainya. 4. Keputusan pembelian. Setelah tahap-tahap di muka dilakukan, maka konsumen harus mengambil keputusan apakah membeli atau tidak. Bila konsumen memutuskan untuk membeli, konsumen akan menjumpai serangkaian keputusan yang harus diambil menyangkut jenis produk, penjual, kuantitas, waktu pembelian, cara pembayarannya. Yang kelima, perilaku pasca pembelian. Setelah melakukan pembelian, seorang konsumen akan merasa puas jika harapannya terhadap produk dapat dipenuhi. Jika tidak terpenuhi oleh performa produk yang dikonsumsinya, maka konsumen tersebut akan merasa kecewa dan tidak puas hingga memberitahu kepada orang lain dengan image negatif yang sangat cepat. Kelemahan orang Indonesia pada tahapan pembelian wisatawan adalah pada tahap pengenalan kebutuhan. Kebutuhan tersebut diketahui ketika adanya kebutuhan yang belum segera terpenuhi atau masih bisa ditunda pemenuhannya, serta kebutuhan yang sama-sama harus dipenuhi. Contoh, keinginannya berlibur ke daerah tempat wisata yang sudah direncanakan terlebih dahulu, akan tetapi keinginan itu terhambat oleh keuangan yang belum tercukupi dan kebutuhan lainnya yang harus dipenuhi, seperti memenuhi bahan pokok setiap harinya dan sebagainya. Menurut saya, kelebihan orang Indonesia pada tahapan pembelian wisatawan adalah pada tahap pencarian informasi. Seperti yang kita ketahui, orang Indonesia pasti mencari informasi apapun melalui orang terdekatnya atau orang-orang di sekitarnya seperti keluarga, teman, tetangga. Ada juga yang langsung berkunjung ke beberapa toko untuk membuat perbandingan harga dan kualitas produk, dan juga membaca suatu pengiklanan di majalah atau surat kabar. Dari berbagai pengelompokan, setiap wisatawan memiliki sifat yang unik dan dapat dilihat dari berbagai pendekatan karakteristik, yaitu yang pertama, karakteristik wisatawan berdasarkan psikografi. Dalam psikografi wisatawan,
berdasarkan kepribadian individu, gaya hidup, dan kelas sosial. Wisatawan dalam kelompok demografis yang sama mungkin memiliki profil psikografis yang sangat berbeda. Kalau saya meneliti tentang karakteristik wisatawan dengan aspek psikografi, maka pertanyaan saya kepada wisatawan yaitu, apakah Anda lebih menyukai liburan dalam negeri atau luar negeri? Yang kedua, apabila Anda pergi berlibur keluar kota yang mengharuskan naik pesawat udara, maka Anda akan memilih ekonomi kelas atau bisnis kelas. Yang kedua, karakteristik wisatawan berdasarkan aspek sosiodemografi. Klasifikasi wisatawan dibedakan berdasarkan demografi, yaitu berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, pendapatan, jenis kelamin, dan siklus keluarga. Kalau saya meneliti tentang karakteristik wisatawan dengan aspek sosiodemografi, maka pertanyaan saya kepada wisatawan yaitu, pada tahap usia, yang saya akan tanya yaitu, apakah Anda termasuk golongan remaja, dewasa, orang tua, atau lansia? Dalam tahap pendapatan, seberapa sering Anda liburan dalam jangka waktu 1 tahun? Apakah sangat sering, cukup sering, sekali-sekali, atau tidak pernah sama sekali? Pada tahap siklus keluarga, kemanakah biasanya Anda membawa keluarga Anda liburan? Pada tahap latar belakang pendidikan, apakah Anda lebih memilih tempat wisata yang tata kelolanya bagus dan nyaman, tetapi biaya yang dikenakan lumayan mahal? Atau tempat wisata yang tata kelolanya kurang bagus tetapi harganya murah? Pada tahap jenis kelamin, apakah Anda lebih menyukai berwisata dengan laki-laki atau perempuan? Yang ketiga, karakteristik wisatawan berdasarkan aspek geografi, yaitu karakteristik geografis membagi wisatawan berdasarkan lokasi tempat tinggalnya. Biasanya dibedakan menjadi desa kota, provinsi, maupun negara asalnya. Kalau saya meneliti tentang karakteristik wisatawan dengan aspek geografi, maka pertanyaan saya kepada wisatawan yaitu, apabila Anda mengunjungi daerah tempat wisata yang masih kental akan budayanya, apakah Anda akan menghargai kebudayaan setempat tersebut? 4. Karakteristik wisatawan berdasarkan pola. Perjalanan wisatawan memiliki ciri yang unik ketika ia akan melakukan perjalanan wisata dan dapat dibedakan berdasarkan manfaat perjalanan, tujuan kunjungan, tingkat loyalitas dan fasilitas yang digunakan untuk mengunjungi daerah tujuan wisata sehingga kita mendapatkan polanya. Kalau saya meneliti tentang karakteristik wisatawan dengan aspek berdasarkan pola, maka pertanyaan saya kepada wisatawan yaitu, yang pertama, apakah Anda merasa puas atas pelayanan yang ada di objek wisata ini? Yang kedua, kenapa Anda memilih daerah tempat wisata ini? Demikian yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.